Kurir yang diremehkan. Hujan turun sejak sore, membasahi seluruh sudut kota. Jalanan licin, lampu-lampu kendaraan tampak seperti garis cahaya yang ditarik angin. Di antara kebisingan mesin dan klakson, seorang pemuda berjas hujan lusuh tetap mengayuh motor tuanya yang sering mogok. Itulah Bima, kurir pengantar paket yang sudah bekerja sejak subuh tanpa sempat makan layak. Gajinya hanya cukup untuk membayar kontrakan petak dan mengirim sedikit uang untuk ibunya di kampung. Selebihnya habis membayar cicilan motor dan menutup hutang-hutang menumpuk akibat kebutuhan hidup yang tak ada habisnya. Tidak jarang ia harus menerima hinaan pelanggan yang merasa pekerjaan kurir tidak punya nilai. Kerjamu cuma antar barang aja kok lama banget? Dasar pemalas. Teriak seorang pelanggan pagi tadi, membanting pintu di depan wajahnya. Bima hanya bisa menunduk. Ia ingin marah, tapi ia tahu hidupnya tidak memberi ruang untuk patah semangat. Ia perlu bertahan, bagaimanapun caranya. Malam itu, ketika seharusnya ia sudah pulang dan beristirahat, kantor pusat mengirim satu tugas terakhir melalui radio kecil di motornya. Bima, ada satu paket lagi. Alamatnya jauh di pinggir kota. Kamu yang antar. Bima sempat ragu. Motor tuanya sudah batuk-batuk, jas hujannya bocor, dan tubuhnya menggigil. Tapi jika ia menolak, bonusnya akan dipotong. Ia menarik napas panjang, kemudian berkata lirih, "Siap, saya antar." Perjalanan menuju pinggiran kota sangat menegangkan. Lampu jalan semakin jarang, kabut semakin tebal, dan hujan semakin ganas. Jalanan menanjak dan licin. Berkali-kali motor Bima tergelincir dan hampir jatuh, namun ia tetap memegang stang erat-erat. Setelah hampir 1 jam, ia akhirnya tiba di sebuah kawasan yang tampak seperti desa terbengkalai. Di GPS hanya tertulis nama jalan yang bahkan tidak diberi nomor rumah. Ia memandangi sekeliling, tak ada tanda kehidupan. Tidak ada lampu, tidak ada suara, tidak ada rumah-rumah modern seperti di daerah perkotaan. Hanya satu bangunan tua berdiri di tengah pekarangan luas yang dikelilingi pepohonan besar seperti penjaga hutan. Rumah itu tampak seperti hendak roboh kapan saja. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan pintunya miring. Angin malam membuatnya berderit, seakan mengeluh. Bima menelan ludah. Masa ada orang tinggal di sini? Pikirnya. Ia melihat nama penerima tertera di catatan. Pemilik, Tuan Acalendra. Tidak pernah ia mendengar nama seperti itu sebelumnya. Di teras, ia melihat sebuah papan kayu setengah patah bertuliskan angka alamat yang hampir pudar. Tidak salah lagi. Inilah tempatnya. Dengan tangan gemetar karena dingin, ia membuka tas dan mengambil paket kecil yang dibungkus kertas coklat usang. Di permukaannya tercetak jelas. Sangat penting, jangan dijatuhkan. Nilai barang, Rp1.000. Bima mengerutkan kening. Paket yang begitu misterius tapi hanya seharga Rp1.000? Rasanya mustahil seseorang repot-repot mengirim barang seharga gorengan ke tempat terpencil seperti itu. Barang apa ini? Gumamnya pelan. Ia membolak-balik paket kecil itu. Beratnya sangat ringan, seperti tidak berisi apa-apa. Tapi tulisannya begitu tegas seolah menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari harganya. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Bima mengetuk lagi, lebih keras. Tidak ada suara sama sekali. Bahkan tidak ada bunyi langkah kaki atau gerakan dari dalam. Hanya suara hujan memukul atap seng dan angin malam menyusup melalui celah-celah kayu. "Permisi, paket antar untuk Tuan Acalendra," teriak Bima dengan suara setengah gemetar. Masih tidak ada respon. Ia mencoba menyalakan lampu teras, tapi saklar yang digantung di dinding hanya mengeluarkan suara klik tanpa perubahan apa-apa. Rumah itu gelap gulita, seakan tak dihuni selama bertahun-tahun. Mungkin orangnya sudah tidur, atau sudah pindah, pikirnya. Di luar hujan semakin deras, membuat tubuh Bima menggigil. Ia menatap paket itu, lalu menatap pintu tua di depannya. Pikirannya berkecamuk, haruskah ia pulang dan mengembalikan paket ini, atau menaruhnya di teras? Jika ia mengembalikannya, ia harus menjelaskan semuanya kepada kantor, dan itu pasti berarti masalah panjang. Ia bisa dimarahi, dipotong gaji, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Ia menghembuskan napas pelan. Sudahlah. Aku taruh saja paketnya di sini. Yang penting tanggung jawabku selesai, katanya, lebih pada diri sendiri. Namun ketika ia ingin meletakkannya,
Tiba-tiba sebuah suara berat menggema dari dalam rumah. "Masuklah." Bima langsung menoleh, terkejut. Suaranya dalam, berat, dan bergema seakan berasal bukan dari satu orang, tetapi dari banyak suara yang menyatu. Bagaimana bisa seseorang muncul begitu saja tanpa suara langkah atau membuka pintu? Hatinya berdegup kencang, antara takut dan penasaran. Tangannya mulai berkeringat meski cuaca sangat dingin. Ia menatap pintu tua itu dengan penuh keraguan. Suara itu datang lagi, lebih keras. "Masuklah, pembawa titah terakhir." Bima terpaku, tak bisa bergerak. Kata-kata itu menusuk ke dalam pikirannya, membuat tubuhnya merinding. Ia mencengkeram paket kecil itu lebih erat. Apa yang sebenarnya ia bawa? Siapa sebenarnya Tuan Acalendra? Dan mengapa suaranya seperti berasal dari dunia lain? Dalam benaknya hanya satu hal yang terus terngiang. Malam ini, hidup Bima akan berubah selamanya. Paket misterius. Bima berdiri terpaku di depan pintu rumah tua yang masih bergoyang pelan, berderit diterpa angin dingin. Suara berat yang tadi terdengar entah berasal dari mana, kini hening kembali menguasai tempat itu. Hanya hujan dan gemuruh petir yang memenuhi udara, seakan langit sendiri memerintahkannya untuk pergi. Namun suatu perasaan aneh menahan langkahnya, campuran takut dan rasa penasaran yang menekan jantungnya. Dengan tangan gemetar, Bima kembali mengetuk pintu kayu lapuk itu, lebih keras dari sebelumnya. "Toh, toh, toh. Permisi. Paket untuk Tuan Acalendra. Ada orang di dalam?" teriaknya, mencoba mengalahkan suara badai. Tidak ada jawaban, namun tiba-tiba angin berputar sangat kuat, seperti pusaran kecil tepat di depan pintu. Daun-daun kering berterbangan, air hujan menghempas wajah Bima, dan tanah bergetar seakan ada sesuatu yang bergerak dari dalam bumi. Brum! Petir menyambar tak jauh dari sana, dan pada saat yang sama, pintu tua itu terbuka sendiri, perlahan tapi pasti, menimbulkan suara geraman panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Bima melangkah satu langkah mundur, memeluk paket kecil itu erat-erat. Ia menatap ruang gelap di dalam, mencoba melihat apakah ada seseorang. "Halo? Ada orang?" Suaranya terdengar nyaris tenggelam di tengah gemuruh hujan. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya sama sekali selain kilat sesekali yang menerangi isi rumah tua itu. Namun pada cahaya petir yang menyambar berikutnya, Bima melihatnya. Sebuah patung setinggi hampir 3 meter berdiri tegak di tengah ruangan, tubuhnya terukir dari batu hitam berkilau. Patung itu berbentuk manusia dengan pakaian kuno, wajah serius dengan mata tertutup rapat. Di dahinya terpatri simbol menyerupai lingkaran dan garis menyerupai matahari. Patung itu berdiri menghadap sebuah meja kayu tua yang terlihat seperti telah menempuh ratusan tahun. Di atas meja, terdapat tuas kecil, tombol bulat, dan lilin-lilin yang sudah lama padam. Tidak ada apapun yang menunjukkan rumah itu berpenghuni. Tidak ada perabot selain meja, patung, dan karpet besar yang sudah rusak dimakan waktu. Bima menelan ludah. Rasa takutnya semakin kuat. Namun ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Lantai kayu basah dan licin karena air hujan yang masuk dari celah atap. Pintu di belakangnya menutup sendiri, membuatnya terlonjak kaget. "Ya Tuhan!" bisiknya pelan. Jantungnya berdetak sangat keras, seakan ingin meloncat keluar dari dadanya. Suasana rumah itu seperti museum kuno yang ditinggalkan, namun ada sesuatu yang membuatnya merasa seolah sedang diawasi. Bima berjalan pelan menuju meja tempat ia harus menaruh paket. Setiap langkah menimbulkan suara krek, krek, dari papan kayu tua yang seolah bisa patah kapan saja. Tangannya bergetar saat ia membuka tas dan mengambil paket kecil itu. "Hanya taruh di sini, selesai, dan pergi," katanya meyakinkan dirinya sendiri. Namun ketika ia menunduk untuk meletakkan paket di atas meja, kakinya terpeleset karena air yang menetes dari jaket hujannya ke lantai. Ia tersungkur ke depan, dan paket itu meluncur dari tangannya, menghantam sebuah tombol bundar yang tertanam di meja kayu. Tiba-tiba ruangan bergetar pelan. Lalu getarannya semakin kuat. Duk, duk, duk. Suara seperti detak jantung memenuhi ruangan, teratur dan berat, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam batu. Bima membeku. Cahaya emas tipis mulai memancar dari lantai, menyebar seperti gelombang ke seluruh ruangan. Lilin-lilin mati di sekeliling meja menyala sendiri satu persatu, menghasilkan cahaya kuning berpendar yang membuat ruangan tampak seperti altar kuno. Detak jantung itu semakin keras. Duuk, duuk, duuk.
Patung batu hitam yang semula sunyi mulai mengeluarkan suara retakan halus. Batu itu berkilau seperti logam panas yang dipanaskan dalam api. Apa yang terjadi? Apa yang sudah kulakukan? Suara hati Bima bergetar. Dengan perlahan namun pasti, mata patung yang tadinya tertutup mulai terbuka, menampilkan bola mata emas bercahaya yang memancarkan kekuatan luar biasa. Cahaya dari mata itu begitu terang hingga memenuhi seluruh ruangan, memaksa Bima menutup wajahnya dengan lengan. Wus! Cahaya itu meledak seperti gelombang energi, menghantam tubuh Bima hingga ia terlempar ke belakang dan terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tercekat seperti tertahan oleh tangan raksasa. Ruangan kini berubah. Udara menjadi hangat, penuh aroma kayu terbakar dan wangi bunga asing. Angin berputar pelan di dalam ruangan walau tidak ada jendela terbuka. Patung itu kini terlihat hidup, bukan sekadar batu. Matanya menyala seperti matahari kecil, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Mulutnya mulai bergerak, perlahan, seperti seseorang yang telah tertidur ribuan tahun dan pertama kali mencoba bicara. Wahai manusia pembawa titah terakhir. Suara itu bergema, bersumber dari patung namun terdengar seperti datang dari segala arah. Bima merasakan tulang belakangnya membeku. Terima kasih telah membangunkanku dari tidur yang panjang. Bima terdiam. Ia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Ketakutan total menyelimuti dirinya, namun di balik rasa itu ada sesuatu yang bahkan lebih kuat. Rasa tak terjelaskan bahwa ia baru memulai sesuatu yang tidak mungkin ia hentikan. Cahaya keemasan terus menyelimuti ruangan, memantul di mata Bima yang berkaca-kaca. Malam itu, dalam rumah tua yang tak berpenghuni, nasib seorang kurir miskin berubah selamanya. Dan ia tidak siap untuk menghadapinya. Keajaiban tak masuk akal. Cahaya emas yang memancar dari mata patung itu meredup perlahan, namun tetap menyala cukup terang untuk memenuhi seluruh ruangan dengan aura hangat yang aneh. Bima masih terbaring di lantai, tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal seperti habis berlari maraton. Ia berusaha bangkit dengan tangan yang berkeringat, namun lututnya lemas hingga hampir tak mampu menahan berat tubuhnya sendiri. Suara yang bergema dari patung itu kembali terdengar, berat dan mengguncang udara. Terima kasih telah membangunkanku setelah 1000 tahun lamanya. Bima menatap ke atas, ke arah patung raksasa itu. Kini patung itu tampak berbeda, kulit batunya berkilau seperti permukaan logam cair, dan cahaya tipis mengalir di sepanjang garis ukiran tubuhnya, seperti aliran darah emas yang hidup. Aku adalah dewa keberlimpahan, penjaga gerbang rezeki dan nasib. Bima menelan ludah, dadanya terasa sesak. Apakah ia sedang berhalusinasi karena kelelahan? Atau mungkin sudah mati tersambar petir tanpa sadar? Namun suara itu begitu nyata, terlalu nyata untuk disebut mimpi. Sebagai balasan atas keberanianmu masuk ke tempat ini dan membangunkanku, aku memberi hadiah yang hanya diterima oleh satu manusia dalam setiap 1000 tahun. Tiba-tiba, paket kecil yang tadi terjatuh di meja mulai bergetar pelan. Kertas pembungkus coklat itu terangkat ke udara, berkeping-keping seperti debu yang terurai menjadi partikel cahaya. Di hadapan Bima, benda kecil seharga Rp1.000 itu berubah perlahan menjadi sebuah buku bersampul emas, memantulkan sinar seperti matahari terbit. Sampulnya terukir sangat indah, berpola lingkaran berpadu dengan garis cahaya yang berputar, seolah bergerak hidup. Di tengahnya tertulis judul berkilau, Kunci Kekayaan Tanpa Batas. Bima terpaku. Tangannya bergetar ketika buku itu perlahan melayang turun ke hadapannya. Suara sang dewa mengisi ruangan, terdengar mulia dan tak terjangkau. Buka, dan terimalah takdirmu. Dengan ragu, Bima menyentuh sampul buku emas itu. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaannya, buku itu langsung berubah menjadi cahaya, berputar seperti pusaran kecil, lalu menyatu menjadi sebuah kartu hitam seukuran kartu ATM. Kartu itu tampak sederhana namun misterius, sepenuhnya hitam dengan tepi berkilau seperti kristal. Tidak ada logo bank, tidak ada nama pemilik, hanya angka digital yang perlahan menyala di permukaannya. Angka itu terus bertambah, seperti mesin perhitungan raksasa yang berputar tanpa henti. 0, 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Bima membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Angka itu berhenti pada nilai yang bahkan tidak berani ia bayangkan seumur hidupnya. Saldo, 20 triliun rupiah. 20 triliun rupiah. Waktu seakan berhenti. Bima tidak mampu bergerak, tidak mampu berpikir.
Ia menatap angka itu berulang-ulang, memastikan matanya tidak salah. 20 triliun. Jumlah uang yang mungkin tidak pernah dilihatnya bahkan dalam mimpi paling liar. Jumlah yang cukup untuk membeli gedung pencakar langit, membangun kota, atau hidup selama puluhan generasi tanpa bekerja. Tangannya bergetar begitu kuat sehingga kartu itu hampir terjatuh. Lututnya melemas. Ia terduduk di lantai, hampir pingsan. Ini mustahil. Suaranya pecah, nyaris tak terdengar. Patung itu berbicara lagi. Suaranya menenangkan seperti angin lembut setelah badai. Tidak ada yang mustahil bagi manusia yang telah dipilih oleh takdir. Cahaya di mata patung semakin hangat, seolah tersenyum tanpa bibir. Kau telah hidup dalam kesulitan, namun tidak pernah membenci nasibmu. Kau menanggung hinaan, tetapi tetap berjalan tanpa menyerah. Karena itu, semesta merestui keberlimpahanmu. Air mata tiba-tiba mengalir di pipi Bima. Selama ini ia menanggung segalanya sendirian. Ketidakadilan, kemiskinan, rasa malu, kelelahan yang membuat tubuhnya serasa ingin roboh. Tidak ada yang pernah melihat perjuangannya. Tidak ada yang peduli dengan rasa sakitnya. Namun sekarang, di ruangan misterius yang entah dari zaman mana, ada suara yang akhirnya melihat dirinya. Sang dewa melanjutkan, gunakan kekayaan ini untuk kebaikan. Bangun dunia yang lebih baik. Tetapi ingat, keberlimpahan tanpa hati hanya akan membawa kehancuran. Suara itu mereda. Cahaya keemasan perlahan pudar. Suhu ruangan menurun kembali. Lilin-lilin padam satu persatu. Udara menjadi dingin dan sunyi. Bima berkedip, dan dalam sekejap patung itu kembali membeku menjadi batu. Matanya tertutup seperti semula. Tidak ada tanda bahwa ia pernah hidup. Ruangan kembali gelap. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kartu hitam di tangan Bima, bercahaya lembut seperti nafas kehidupan yang belum sepenuhnya padam. Ia memandang kartu itu, masih tidak percaya. Tangannya gemetar hebat, seperti memegang benda yang dapat menghancurkan dunia. Apakah ini nyata? Namun suara itu bukan lagi gema ruangan. Itu suara hatinya sendiri. Dan di luar rumah tua itu, hujan akhirnya berhenti. Seolah langit pun menunduk memberi hormat pada nasib baru seorang kurir miskin bernama Bima. Malam itu, di tengah sunyi yang memekakan, takdir baru telah lahir. Dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Dari kurir miskin ke raja bisnis. Angin malam terasa lebih ringan ketika Bima melangkah keluar dari rumah tua itu. Langit yang sebelumnya gelap dan dipenuhi badai kini terbentang cerah, dihiasi bintang yang berkilau seperti pasir emas yang ditebarkan ke seluruh langit. Hujan telah berhenti tanpa jejak, seolah badai tadi hanyalah sekat antara masa lalu dan masa depannya. Di tangannya, kartu hitam bercahaya itu terasa hangat, seperti memiliki denyut nadi sendiri. Setiap detik ia memandangnya, dadanya berdebar tidak percaya. Ia bahkan tidak tahu bagaimana pulang, kakinya gemetar seperti baru saja berlari menyelamatkan nyawa. Sesampainya di kota, dunia tampak berbeda. Lampu jalan di pinggir trotoar bukan lagi simbol lelah atau perjalanan tak berujung, melainkan tanda dari sesuatu yang baru akan dimulai. Kendaraan melintas, orang-orang berpayung, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Semua tanpa mengetahui bahwa seorang kurir sederhana sedang membawa rahasia yang dapat mengguncang dunia. Keesokan paginya, Bima bangun dengan kepala berat, masih tidak yakin apakah semua yang ia alami semalam nyata atau hanya mimpi panjang akibat kelelahan. Namun saat ia membuka mata, kartu hitam itu terletak di meja kecil di samping tempat tidurnya, bersinar lembut seperti menegaskan keberadaannya. Pelan-pelan ia membawa kartu itu ke bank, berpikir mungkin ini hanyalah lelucon atau alat elektronik kosong. Tapi saat kartu itu dimasukkan oleh petugas ke mesin khusus, layar sistem bank tiba-tiba berkedip, lalu semua lampu monitor menyala terang. Petugas teller yang awalnya cuek dengan wajah bosan langsung terbelalak. Tangannya gemetar. Suaranya pecah seperti tidak percaya pada matanya. Pepak. Ini. Saldo Anda, 20 triliun. Suara teller tersebut memecah keheningan bank seperti petir. Semua orang menoleh, melongo, menatap Bima seperti melihat hantu. Kepala cabang bank dipanggil, sistem keamanan menyala, dan ruang VIP terbuka tanpa diminta. Itulah hari pertama dalam hidup Bima yang berubah total. Awal kebangkitan. Dalam waktu sebulan, semua hutangnya lunas. Motor tuanya diganti dengan mobil sederhana, bukan untuk pamer, tapi untuk membawa ibu dan adiknya ke rumah sakit terbaik agar mereka mendapat perawatan layak.
Rumah kontrakan sempit yang dulu ia tinggali diganti dengan rumah nyaman untuk keluarganya. Tapi yang paling membuat hatinya ringan adalah melihat senyum ibunya setelah sekian lama menangis dalam diam. Namun Bima tahu satu hal. Uang hanyalah alat, bukan tujuan. Ia tidak ingin menjadi orang kaya yang sombong atau lupa diri. Ia ingin menciptakan sesuatu yang berarti. Dengan modal besar dan pengetahuan bertahun-tahun bekerja keras sebagai kurir, Bima mendirikan perusahaan logistik sendiri, Garuda Express, layanan antar yang menjunjung kecepatan, kejujuran, dan penghargaan bagi pekerja kecil. Di hari peluncuran perusahaannya, Bima berkata kepada para kurir yang berdiri di depannya, "Aku pernah berada di posisi kalian. Aku pernah dihina, direndahkan, dianggap tidak penting. Tapi ingat, tanpa tangan kalian, dunia berhenti." Kata-kata itu membuat banyak orang menangis tanpa suara. Tidak ada bos perusahaan besar yang pernah berkata seperti itu sebelumnya. Garuda Express berkembang pesat. Dalam waktu 2 tahun, menjadi perusahaan logistik terbesar di Indonesia. 5 tahun kemudian, merambah Asia Tenggara. Nama Bima muncul di media sebagai pengusaha misterius yang mendadak kaya dan membangun kerajaan logistik. Namun tak ada yang tahu bagaimana ia memulainya. Tidak ada yang tahu tentang Dewa Batu bermata emas. Tidak ada yang tahu tentang kartu hitam misterius yang tak pernah habis saldonya. Yang beredar hanyalah rumor aneh. Katanya dia dulu seorang kurir miskin yang tanpa sengaja membangunkan dewa kekayaan. Ada yang bilang kartu ATM-nya bukan dari bank manapun. Ada foto kabur rumah angker tempat semuanya dimulai, tapi sekarang rumah itu sudah hilang tanpa jejak. Tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Warisan yang tak terlihat. Setiap malam, ketika seluruh dunia tidur, Bima duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap kartu hitam yang ia simpan dalam kotak kaca transparan. Cahaya lembut masih bersinar dari permukaannya, seolah mengingatkan bahwa kekayaan itu bukan miliknya, melainkan amanah. Bima memegang kartu itu dengan hati-hati, menatap angka 20 triliun rupiah yang tidak pernah berkurang meski ia telah menggunakannya untuk ribuan hal, beasiswa, bantuan usaha kecil, dan perbaikan fasilitas publik. Ia berbisik pada dirinya sendiri, dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Jangan remehkan pekerjaan kecil. Terkadang, keajaiban datang pada mereka yang tidak pernah menyerah. Dan setiap kali ia mengucapkan kata-kata itu, mata patung raksasa bermata emas yang dulu ia lihat seolah muncul kembali dalam bayangannya, menatapnya dengan bangga, bukan sebagai dewa, tapi sebagai saksi perjalanan manusia yang akhirnya menemukan takdirnya. Malam menutup dunia dengan lembut. Namun perjalanan Bima baru saja dimulai.